262. Mata Dewa Mirza. Yang mulia ratu, apakah ini benar-benar Anda? Ucap Parkinsa sesaat setelah dia melihat Elena membuka matanya secara perlahan. Ini. Parkinsa, apakah ini benar-benar kamu? Ucap Elena tak percaya. Iya benar yang mulia ratu. Ini aku. Ucap Parkinsa tegas. Oh syukurlah. Ucap Elena terlihat lega sekali. Sementara Parkinsa sedang berpikir, bagaimana bisa yang mulia ratu Elena masih hidup sampai sekarang. Parkinsa, kenapa kamu diam? Bukankah saatnya kamu menunjukkan sesuatu padaku apa yang aku butuhkan? Ucap Elena yang sedikit mengejutkan Parkinsa. Sesuatu? Ucap Parkinsa. Iya, di mana pedang hammer milik Maverick? Ucap Elena lagi yang membuat Parkinsa terkejut lagi. Sejujurnya, Parkinsa telah tidur selama puluhan ribu tahun dan baru bangun setelah dirinya mendapat energi dari Kuni. Jadi, Parkinsa melupakan pedang hammer dan juga dia melupakan tujuannya. Yang dia ingat hanya nama Maverick, orang yang membuatnya dan juga Elena, kekasih Maverick yang dia panggil yang mulia ratu. Maaf yang mulia ratu. Aku tidak tahu, lebih tepatnya aku melupakan pedang hammer itu. Ucap Parkinsa pasrah. Apa, padahal hanya pedang itu yang bisa menyelamatkan Maverick? Ucap Elena sangat kecewa sekali. Setelah dia mengorbankan semuanya, lagi-lagi dia harus kecewa karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan kehendaknya. Parkinsa, berhenti mempermainkanku. Ucap Elena yang masih tidak percaya itu. Maaf yang mulia ratu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Terang Parkinsa lagi. Mendengar kesungguhan dari Parkinsa membuat Elena tak bisa berkutik untuk saat ini. Dia tak menyangka jika Elena akan kehilangan satu-satunya harapan untuk bisa menghidupkan suaminya. Kini, tak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Elena karena satu-satunya harapannya tidak ada pada Parkinsa. Kecewa, frustasi dan sedikit depresi membuat Elena tak bisa berpikir jernih. Dia tak tahu apakah dia harus melanjutkan hidupnya atau menyerah dan menyusul Maverick di alam baka sana. Terdiam dan membisu, serta tubuhnya yang tak bersemangat itu membuat Parkinsa menyadari kalau mungkin saja raut wajah muram ratunya tersebut akibat dari ulahnya. Meskipun begitu, Parkinsa memang tidak bisa berbuat apa-apa karena dia kehilangan ingatannya puluhan ribu tahun yang lalu dan itu juga disebabkan oleh Maverick. Maverick bisa dikatakan bersahabat dengan leluhur Kuni yang memiliki nama Mirza ke-1. Demi melindungi saya, dia mengorbankan dirinya dan juga jiwanya dengan menjadi perisai di hutan Martila dan sampai sekarang, hutan Martila atau lebih tepatnya kota yang ada di dalam hutan Martila, kota Palkana menjadi kota teraman di saya. Yang mulia ratu, maafkan aku jika aku menghancurkan harapan Anda. Tapi aku benar-benar tidak tahu dengan apa yang terjadi padaku yang mulia ratu. Terang Parkinsa lagi. Tunggu dulu, bukankah kamu harusnya tidak memiliki tenaga lagi? Lalu kenapa kamu bisa bicara sebelum aku mengisi energimu itu? Ucap Elena yang membuat Parkinsa baru tersadar. Aku pernah mengabulkan keinginan dari anak muda yang mulia ratu. Dan sejak saat itu, aku bisa bergerak dengan bebas. Terang Parkinsa pada Elena. Anak muda. Anak muda seperti apa yang bisa mengisi dahagamu Parkinsa? Ucap Elena terheran-heran. Aku lupa yang mulia ratu. Tapi aku sempat melihatnya, dia memiliki mata warna biru redup. Dan lagi, kejadiannya. Ucap Parkinsa sambil mengingat kapan terjadinya. Tapi saat dia mengingat, dia lupa kalau apa yang dia kabulkan adalah tentang kembali ke masa lalu. Mata biru redup. Ucap Elena semakin penasaran. Coba tunjukkan padaku energi apa yang dia berikan padamu. Tanya Elena lagi. Tanpa berlama-lama lagi, Parkinsa lalu menunjukkan energi yang mengisi seluruh tubuhnya. Betapa terkejutnya Elena karena warna emas yang ada di tubuh Parkinsa menunjukkan kalau itu adalah kekuatan mata Dewa Mirza. Sebuah kekuatan yang menghancurkan keluarganya karena kedahsyatannya. Dan karena mata Dewa Mirza lah yang membuat suaminya Maverick harus mengorbankan dirinya. Tak bisa ku percaya. Meskipun ini hanya kekuatannya saja, tapi ini sudah lebih dari cukup untuk membuat mata Dewa Mirza bertekuk lutut pada kita. Ucap Elena yang kembali menemukan harapan lainnya. Mungkin pedang hammer belum dia temukan. Tapi kekuatan mata Dewa Mirza harus bisa dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Parkinsa, berikan padaku kekuatan itu. Aku akan melawan orang yang memiliki mata Dewa Mirza dan menjadikan mata Dewa Mirza sebagai cara lainnya untuk menghidupkan Maverick. Tuanmu. Ucap Elena yang membuat Parkinsa sedikit ragu-ragu. Kemudian Parkinsa terdiam sejenak untuk memikirkan pendapat dari Elena. Bukannya Parkinsa tidak percaya. Tapi Elena masih hidup sampai sekarang pun. Elena tidak menceritakan apapun padanya. Dengan kata lain, belum ada keterbukaan dari Elena yang membuat Parkinsa sedikit tidak mempercayai perkataan Elena. Tapi saat memikirkannya sekali lagi, Parkinsa tidak berhak menolak karena Elena adalah istri dari tuannya. Bolehkah saya bertanya yang mulia ratu? Kira-kira kapan Anda bisa menghidupkan kembali Tuan Maverick? Tanya Parkinsa. Apa yang kamu katakan Parkinsa? Tentu saja secepatnya. Menurutmu, aku masih ingin bermain-main begitu? Keluh Elena yang membuat Parkinsa sedikit tidak enak hati. Baiklah, aku akan memberikannya pada Anda yang mulia ratu. Ucap Parkinsa meskipun dia tidak rela. Kemudian Parkinsa menyalurkan energi yang dimilikinya pada Elena, terutama energi dari mata Dewa Mirza yang diperoleh dari Kuni tanpa tersisa. Walaupun daya hidupnya berkurang,
Tapi Parkinsa masih bisa bergerak bebas selama 100 tahun lagi yang membuatnya tidak mempermasalahkannya. Sementara Elena tersenyum lebar. Dia akan segera menyerang Kuni. Tapi pertama-tama, dia ingin menaklukkan kekuatan mata Dewa Mieza terlebih dahulu sebelum dia bertarung dengan Kuni. Setelah melihat Kuni bertarung, Elena semakin yakin jika kekuatan Kuni sangatlah besar. Tapi dia tidak gentar saat ini, karena selama dia bisa menjinakkan kekuatan mata dewa, maka dia bisa bersaing dengan Kuni. Tunggulah aku sebentar Parkinsa, aku akan menyesuaikan kekuatannya dengan tubuhku yang sekarang. Terang Elena lalu dia bersemedi saat itu juga. Sementara itu di bumi, Kuni telah membuat 5.000 prajuritnya dari cairan emas yang dikembangkan oleh Chini. Meskipun terbilang masih kurang, tapi ini sudah lebih dari cukup bagi Kuni untuk bisa menertibkan satu kota dulu, yaitu kota Purple sebelum akhirnya dia membuat pasukan lagi yang telah dijanjikan oleh Kuni. Hanya saja, untuk bahan bakunya, yaitu mata air Amerta, Kuni masih menunggu Ovi yang dia tugaskan untuk mengambilnya bersama beberapa parti yang pernah melindunginya, meskipun untuk saat ini. Dari 10 parti kelas S, semuanya ikut melindungi Ovi yang notabene adalah ratu mereka sendiri. Bahkan tidak hanya kelas S, kelas A pun juga ikut melindungi Ovi yang membuat waktu mereka sangat singkat sekali. Bab 363, Elena telah bergerak. Berminggu-minggu setelah Kuni membentuk pasukannya, kota Purple menjadi kota teraman yang ada di negara Jave karena para pengawal Kuni gencar melakukan patroli rutin selama 24 jam 7 hari. Jangan tanya kenapa para pengawal Kuni yang melakukannya. Karena tugas pihak kepolisian sekarang dialihfungsikan sebagai tempat pengaduan barang hilang dan kasus-kasus ringan lainnya. Sebenarnya, Kuni bisa saja membubarkan instansi kepolisian. Tapi saat memikirkannya lagi, tidak mungkin pengawalnya yang memiliki kekuatan di atas rata-rata manusia harus bekerja mencari benda yang hilang. Sehingga instansi kepolisian masih eksis sampai sekarang karena belas kasihan dari Kuni. Lapor Tuan Kun, Tuan Faster dari negara Hell County ada di depan mansion saat ini. Ucap pengawalnya yang membuat Kuni sedikit terkejut. Tidak biasanya, bahkan ini pertama kalinya Faster datang menemuinya. Biarkan dia masuk. Ucap Kuni lalu beberapa saat kemudian, Faster datang dengan para pengawalnya. Salam Tuan Kun. Ucap Faster yang sudah terlihat sangat tua sekali. Selain itu, hubungan antara Faster dan Kuni terbilang sangat baik karena Faster ikut menjaga Murn di negara Hell County. Ada apa Tuan Faster? Mengingat, ini pertama kalinya Anda datang kemari setelah bertahun-tahun. Terang Kuni. Maaf atas kelancangan saya Tuan, saya kesini ingin memberitahukan sesuatu. Ucap Faster sedikit gugup. Sesuatu? Ucap Kuni sedikit penasaran. Benar Tuan. Aku tidak tahu harus menjelaskannya dari mana, tapi Tuan Frosty. Ada apa dengan Tuan Frosty? Ucap Kuni yang sudah tidak sabar itu. Tuan Frosty meninggal beberapa hari yang lalu Tuan. Ucap Faster yang membuat Kuni sangat terkejut. Apalagi sangat mengingat, jika kekuatan Mohan masih kalah bila dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Tuan Frosty. Selain itu, umur Tuan Frosty belum genap 100 tahun. Jadi tidak mungkin Tuan Frosty meninggal secara alami. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Kuni lagi. Begini Tuan. Ucap Faster lalu dia menceritakan apa yang dia ketahui saat itu. Lalu Sim berpindah beberapa hari sebelumnya di mana Elena yang sudah bisa menguasai sebagian kekuatan mata Dewa Mieza dan Parkinsa yang selalu mengikuti Elena memutuskan untuk mencari Kuni. Pertama-tama, mereka pergi ke Hell County yang memiliki letak geografis terdekat dengan pulau misterius milik mereka. Setelah itu Elena ingin sekali langsung menuju ke Kuni, tapi perhatiannya dialihkan oleh sumber kekuatan yang hampir sama dengan milik kakek Marlin. Bahkan Elena merasa jika kekuatan kakek Marlin masih berada di bawah dari orang yang ada di sekitarnya saat ini. Tentu saja Elena terkejut karena di bumi, selain Kuni, masih ada orang yang memiliki kekuatan yang hanya ada di Saya. Siapa kamu? Ucap Elena pada Tuan Frosty. Sementara Tuan Frosty tentu saja terheran-heran karena selain tidak mengenalnya. Tatapan Elena mengisyaratkan kalau dia siap bertarung kapanpun. Apa yang kamu tanyakan? Aku siapa? Ucap Tuan Frosty. Dasar rendahan. Teriak Elena lalu mereka bertarung. Tuan Frosty tentu saja dengan sigap melayani Elena. Meskipun pada akhirnya dia terkejut jika Elena bisa mengimbanginya bahkan menyudutkannya. Sementara Faster yang berada sedikit jauh dari Tuan Frosty merasa jika pertarungan yang terjadi bukanlah pertarungan antar manusia. Karena ledakan-ledakan kecil tercipta seiring kedua tangan dan kaki mereka saling berbenturan. Dan lagi, Faster pernah melihat kejadian seperti ini saat Tuan Frosty dan kakek Marlin bertarung lalu. Sehingga Faster dapat menyimpulkan kalau nenek tua itu juga memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Setelah beberapa puluh menit bertarung, akhirnya Elena bisa membunuh Tuan Frosty dan mengambil kristal biru miliknya untuk dilebur dan digabungkan dengan kekuatannya. Setelah itu, lagi-lagi Elena pergi untuk menggabungkan ulang kekuatannya sebelum dia melanjutkan perjalanannya mencari Kuni. Yang mulia Ratu Elena, jika terus begini, kita akan membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi. Ucap Parkinsa. Kamu jangan khawatir. Biarkan aku istirahat sebentar. Sejujurnya tubuhku tidak bisa bertahan lebih lama di dunia ini. Jadi aku akan menyelesaikan urusanku dengan cepat. Terang Elena pada Parkinsa. Lalu Sim kembali ke Kuni. Setelah mendengar cerita dari Faster, darah Kuni kembali mendidih.
Dia tak tahu apakah harus bahagia atau takut karena musuh yang tidak pernah dia sangka-sangka sebelumnya telah muncul. Sejujurnya Kuni terlihat sedikit senang. Tapi saat mengingat seluruh keluarganya, membuat tubuhnya juga bergetar hebat. Pulanglah dan cari informasi tentangnya. Aku akan mencari jalan keluar yang terbaik untuk kita semua. Terang Kuni lalu Fasten pulang dalam keadaan senang dan khawatir juga. Apalagi saat mengingat kekuatan nenek tua itu yang bisa membunuh Tuan Frosty di depannya, membuat dia lebih cemas lagi. Aku harap Ovi sudah selesai. Ucap Kuni lalu memunculkan pintu teleportasinya. Setelah beberapa detik, Ovi muncul dengan sebuah wadah yang dia bawa dari Gua Hairi. Lajaku, aku berhasil membawa air amarta dengan jumlah yang banyak. Ucap Ovi menyapa Kuni. Lupakan itu ratuku, kita harus segera bergegas ke Hell County. Ucap Kuni yang membuat Ovi sedikit terkejut. Hell County? Memangnya ada apa Kun? Ucap Ovi penasaran. Kita harus ke sana karena kita punya musuh baru yang kuat katanya. Dan lebih baik kita mencarinya daripada dia yang mencari kita ke sini. Ucap Kuni datar lalu dia memanggil semua monster yang dimilikinya dan juga Mohan dan Tuan Handi. Yang mulia raja. Tuan Kun. Sapa mereka bersama-sama dengan penyebutan yang berbeda. Tuan Handi, aku akan pergi beberapa hari. Jeti keamanan mansion. Akan aku serahkan pada Anda dan juga Mohan. Tolong jaga mereka dengan segenap kemampuan Anda. Ucap Kuni yang sedikit mengejutkan semua orang. Tuan Kun, apa Anda akan pergi ke tempat yang sama seperti dulu? Tempat yang tidak tahu kapan akan kembali lagi. Ucap Mohan. Tidak Mohan. Aku akan pergi ke Hell County. Ucap Kuni singkat yang membuat Mohan sedikit lega. Meskipun begitu, Mohan tidak tahu kalau di Hell County bisa menjadi hidup dan matinya Kuni, dan Kuni sengaja tidak menceritakan pada mereka karena dia tak ingin mereka mencemaskan keadaannya. Sekarang pergilah kalian. Ucap Kuni lagi pada Tuan Handi dan juga Mohan. Dan sekarang hanya tinggal monster-monster mereka saja yang tetap bertahan di depannya. Untuk kalian, aku meminta bantuan pada kalian, bertarunglah denganku. Ucap Kuni singkat yang lagi-lagi mengejutkan para monster tersebut. Yang mulia raja, apa maksudnya ini? Tanya Albi padanya. Kita harus berperang kali ini, dengan musuh yang sangat kuat sekali. Ucap Kuni yang membuat keempat monster tersebut tentu saja terkejut. Bab 364, memperebutkan mata Dewa Mirza. Perlu diketahui, setelah Kuni mengembangkan dan menggunakan cairan emas dari Chini, secara tidak terduga Kuni mengumpulkan lagi keempat monster tersebut dan untuk melindungi Zauda, Murn dan juga Eve yang ada di negaranya masing-masing. Kuni menggunakan para pengawalnya sebanyak 100 pengawal untuk masing-masing orang. Setelah itu, mereka masuk ke dalam pintu teleportasi milik Kuni dan keluar langsung berada di rumah Murn. Kun, kamu datang? Ucap Murn yang terlihat senang sekali. Ayah, teriak Mayan dan langsung memeluk Kuni. Hei jagoan, apakah kamu baik-baik saja? Ucap Kuni pada Mayan dan mendapat senyuman dari Mayan. Sayang, bisakah kamu membawa Mayan dan masuk dulu? Untuk sementara waktu, kamu harus tinggal di mansion. Ucap Kuni yang sedikit mengejutkan Murn. Kenapa Kun? Apa ada masalah? Tanya Murn padanya. Memang ada masalah, tapi tidak begitu gawat. Tapi kamu tahu sendiri kan kalau aku tidak ingin terjadi apa-apa pada kalian. Dan aku juga tak ingin mengambil resikonya. Jadi untuk kali ini saja, masuklah. Ucap Kuni lagi. Tanpa berdebat lagi, Murn langsung saja masuk karena dia tahu kalau apa yang dilakukan oleh Kuni adalah demi kebaikannya sendiri. Baiklah. Sekarang kalian berpencar menjadi dua kelompok. Cari siapapun yang memiliki kekuatan yang sama dengan kita. Ingat, jangan hadapi mereka, tapi cepat melaporlah. Terang Kuni lalu keempat monster tersebut berpencar menjadi dua kelompok. Sedangkan Kuni hanya duduk manis sambil memikirkan strateginya yang ditemani oleh Ovi. Kuun, ada apa denganmu? Tanya Ovi karena tidak biasanya dia melihat wajah Kuni yang serius seperti ini. Tidak apa-apa sayang, aku hanya tidak sabar saja ingin bertemu dengannya. Ucap Kuni. Itu masalahnya Kun, biasanya kamu bersikap santai saat menghadapi musuh manapun. Tapi sekarang, kamu terlihat sangat cemas dan cenderung bersikap di luar dari dirimu yang sebenarnya. Apakah musuh kita sangat kuat? Sehingga kamu terlihat cemas begini. Ucap Ovi padanya. Terlepas dari kuat atau tidaknya dia, aku tidak tahu. Tapi ada yang mengganjal di pikiranku mengenai kekuatannya ini. Menurutku, kekuatannya mungkin hampir sama atau mungkin juga melebihiku. Aku bukannya takut, tapi aku penasaran karena selama ini, tidak ada yang berhasil membunuh siapapun yang memiliki kekuatan dari Seraya selain aku. Contohnya saja, saat Tuan Frosty dan kakek Marlin bertarung, mereka berdua memang saling mengalahkan. Tapi tidak ada yang terbunuh. Begitu juga saat peristiwa di masa lalu, saat Raja Cancelo dan Endrik melawan kamu dan Tuan Handi. Kalian hanya cedera dan tidak ada yang meninggal. Dan ketika aku datang, aku yang membunuh mereka. Bukankah itu tandanya jika kekuatan kalian berbeda? Kalian tetap masih hidup. Itulah kenapa aku sangat cemas kali ini karena aku menyadari bahwa kekuatan yang dimiliki oleh musuh kita mungkin setara denganku. Terang Kuni pada Ovi. Jadi ini alasanmu. Mengajakku dan juga keempat monster ini dan lebih memilih untuk meninggalkan Tuan Handi dan pengawal yang lainnya. Karena kamu tahu kalau kekuatan Tuan Handi dan yang lainnya mungkin saja tidak berguna bagi musuh baru kita. Benar sayang.
Jika kekuatan musuh baru kita sama denganku, maka aku akan meminta bantuan padamu dan keempat monster untuk menyerangnya. Dengan begitu, kita bisa mengalahkannya bersama-sama. Terang Kuni yang membuat Ovi akhirnya mengerti. Baiklah Kun, aku akan membantumu sebisaku. Ucap Ovi tegas karena dia tahu kalau tidak akan ada yang bisa mengalahkan Kuni. Tanpa terasa, 30 menit telah berlalu. Jalan dan Yana adalah kelompok pertama yang kembali, tapi mereka tidak menemukan seseorang yang memiliki kekuatan dari Saya. Sekarang, harapan ada pada Mina dan Luna karena hanya mereka berdua yang belum kembali. Lalu Sim berpindah ke Luna dan Mina yang sedang terkejut itu karena dia merasakan dua kekuatan yang memiliki kekuatan Saya. Mereka tahu kalau yang satunya terlihat lemah, sedang satunya mungkin bisa mereka atasi seorang diri. Tapi mereka teringat dengan ucapan Kuni sehingga mereka memilih untuk kembali dan melapor pada Kuni. Sepertinya, tempat kita sudah diketahui oleh musuh. Dengan begini baguslah. Aku tidak harus mencari mereka. Ucap Elena dengan senyuman kemenangannya. Lapor yang mulia raja, kami berhasil menemukan dua kekuatan yang memiliki kekuatan yang sama dengan kami. Benar yang mulia, tapi kami tidak yakin kalau mereka yang Anda cari karena kekuatan mereka membuat kami kebingungan. Yang satunya sangat lemah, dan satunya lagi hanya memiliki kekuatan yang setara dengan kami. Terang Luna dan Mina secara bergantian. Lemah, apa kalian lupa kalau kekuatan kita bisa disembunyikan? Ucap Kuni singkat dan itu mampu menampar Luna dan Mina. Mereka tidak pernah berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Kuni ada benarnya juga. Maafkan kami yang mulia karena telah meremehkan musuh kita. Ucap Luna sambil membungkuk yang diikuti oleh Mina. Bangunlah. Sudah saatnya kita pergi. Ucap Kuni lalu dia memunculkan pintu teleportasinya sesuai dengan pikiran Luna dan keluar di sebuah bukit yang asri. Memang benar. Kuni bisa merasakan kekuatan mereka dengan jarak mereka sekitar 100 meter saja dari tempatnya berdiri. Apa yang dikatakan oleh Luna dan Mina memang benar. Tapi Kuni harus bisa membuktikannya kalau kekuatannya mungkin saja menipu mereka. Hahaha, benar-benar seorang pemberani. Ucap Elena yang secara tiba-tiba sudah ada di belakang Kuni dengan sekejap mata. Semua orang terkejut, termasuk Kuni juga terkejut karena dia bisa merasakan kalau wanita tua yang ada di depannya ini juga memiliki teleportasi yang sama dengannya. Keluarlah kalian. Ucap Kuni pada keempat monster itu dan membuat Elena terkejut. Dia tak mengira jika pemuda yang dia lihat pada waktu itu hanya mampu mengendalikan satu monster Saya. Tapi sekarang, di hadapannya langsung muncul 4 monster dengan jenis yang berbeda. Kemudian Elena melihat mata Kuni, dan membuatnya semakin yakin kalau Kuni adalah keturunan dari sahabat suaminya, atau lebih tepatnya pengkhianat suaminya. Mata itu adalah mata yang menghancurkan keluargaku. Tapi sekarang, mata itu akan menjadi penyelamat bagi keluargaku. Ucap Elena tegas dan itu membuat Kuni sedikit penasaran karena wanita tua di depannya ini tidak terpengaruh oleh tatapan matanya secara langsung. Seingat Kuni, selain Ovi dan juga warga bumi, tidak ada yang bisa melihat matanya secara langsung. Tapi apa yang terjadi saat ini? Wanita tua tersebut melihatnya secara langsung dan dia tidak merasakan dampak dari akibat melihat mata Raja Saya. Bab 365. Bertarung dan melawan Elena. Siapa kamu? Wahai nenek tua. Kenapa kamu bisa melihatku secara langsung? Dan lagi, kekuatan teleportasimu, dari mana kamu mendapatkannya? Tanya Kuni yang penasaran. Lancang sekali kau anak muda. Apa kamu lupa siapa aku ini? Ucap Elena yang membuat Kuni semakin penasaran. Lalu dengan kekuatan mata dewanya, Kuni melihat informasi wanita tua tersebut dan benar saja. Dia hanya bisa melihat nama wanita tua tersebut dan tidak mengetahui informasi lainnya. Satu hal yang sama dengan Ovi yang membuat Kuni yakin kalau wanita tua ini berada pada keluarga kalangan atas. Elena Barnard, ucap Kuni lirih sambil mengingat nama tersebut. Tapi seingat dia, Mikkel tidak pernah menceritakan tentang keluarga Barnard padanya. Benar, aku adalah Elena Barnard, istri dari Maverick. Ucap Elena. Sementara Kuni langsung tertegun begitu mendengar nama Maverick. Dia ingat betul siapa Maverick karena dia sudah mendengar ceritanya dari Mikkel, Abid dan yang lainnya tentang perjuangan Maverick dan kisah persahabatannya dengan leluhurnya. Tapi, apa yang tidak bisa Kuni percayai adalah, Maverick hidup di masa lalu dengan rentan waktu puluhan ribu tahun waktu Seraya dan tidak ada yang hidup setelah rentang waktu yang lama itu. Belum lagi dirinya adalah generasi kelima setelah leluhur pertamanya yang membuatnya lebih tidak percaya lagi. Nenek tua, mungkin aku masih muda, tapi apa kamu berpikir bisa menipuku semudah ini? Ucap Kuni yang terlihat songong itu. Beraninya kamu mengatakan yang mulia Ratu Elena pembohong. Teriak Parkinsa yang secara tiba-tiba keluar dan lebih mengejutkan Kuni lagi. Dia ingat kotak itu. Kotak yang mampu menyerap energinya seperti tiada habisnya. Dan sekarang kotak itu muncul di hadapannya tapi dengan berpihak pada musuhnya. Selain itu, kotak tersebut menyebut wanita tua tersebut dengan sebutan yang mulia Ratu. Kamu, kotak Parkinsa. Gumam Ovi yang membuat Kuni lebih terkejut lagi. Ovi, apa kamu mengetahui tentang kotak Parkinsa? Tanya Kuni padanya. Dia kotak sumber ketamakan Kuun. Kotak terkutuk yang bisa menyerap apapun. Tapi apapun yang dia serap, imbalannya selalu setimpal dan membuat orang yang diserap energinya menjadi seseorang yang baru dan bahkan jauh lebih kuat lagi dari sebelumnya. Tapi memang sesuai dengan julukannya, sumber ketamakan.
Jarang ada orang yang bisa memuaskan dahaganya dan dari sanalah julukan ketamakan melekat pada dirinya. Terang Ovi yang menurut Kuni baru dia peroleh informasi lengkap seperti ini. Meskipun dia pernah menggunakannya, tapi dia tidak memperoleh informasi yang detail dari Mikal karena dia terburu-buru ingin kembali ke masa lalu. Jika saja waktu itu dia tahu kegunaan dari kotak Parkinsa lebih jauh lagi, mungkin saja dia akan meminta yang lainnya karena dia tahu tak ada yang mustahil di saya. Kali ini, aku akan mendapatkanmu lagi. Gumam Kuni lirih. Galan, Yana dan Luna hadapi nenek tua itu. Dan kamu Mina, tangkap Parkinsa untukku. Ucap Kuni datar lalu keempat monster tersebut langsung menyerbu Elena dan juga Parkinsa. Setelah itu, pertarungan pun dimulai di mana ketiga monster tersebut bertarung dengan Elena yang seorang diri. Terlihat dari cara bertarungnya, Elena benar-benar seperti prajurit yang tangkas. Walaupun dia mengaku istri dari Maverick, tapi cara bertarungnya menunjukkan kalau umurnya masih muda. Kelincahan dan juga ketangkasan yang mampu menghindari setiap serangan dari ketiga monster tersebut. Di sini, Luna merasa jika apa yang dikatakan oleh Kuni ada benarnya juga. Dia yang semula merasa bisa menghadapi Elena seorang diri langsung terkejut begitu melihat betapa tangguhnya Elena. Padahal mereka bertiga selalu bergerak dan menyerang Elena dari segala arah. Tapi tak ada satupun serangan mereka yang bisa mengenai Elena meskipun hanya ruang hampanya saja. Dengan kata lain, Elena selalu menangkis dan menghindar tanpa sekalipun membiarkan serangan ketiga monster ini mengenai tubuhnya. Ada apa dengan kalian? Apa hanya segini kemampuan dari monster saya? Ucap Elena mencoba memprovokasi mereka bertiga. Luna, Yana, kita kepung dia dari tiga arah yang berbeda. Setelah itu kita serang bersama-sama. Ucap Galan pada mereka berdua. Baiklah ucap Yana dan Luna serentak lalu mereka maju lagi. Perangkik. Terang. Saat. Dua. Suara pertarungan mereka yang tetap sengit dengan setiap benturannya diikuti oleh ledakan-ledakan kecil di sekitarnya. Meskipun begitu, serangan ketiga monster tersebut masih belum bisa mengenai Elena yang membuat Kuni sedikit terkejut juga. Apalagi waktu pertama kali bertarung sampai sekarang sudah lebih dari 10 menit. Tapi tidak ada kemajuan dalam pertarungan mereka. Sementara Mina yang ditugaskan untuk menangkap Parkinsa akhirnya berhasil dan lagi-lagi membuat Kuni terkejut. Padahal dulu Parkinsa menyerap energinya, tapi sekarang Mina bisa menangkapnya dengan mudah. Belum lagi energi yang dia rasakan pada Parkinsa sangat kecil sekali dan itu yang membuat Kuni semakin penasaran. Yang mulia raja, ucap Mina sambil mendekati Kuni. Setelah dekat, Kuni lalu memegang Parkinsa dan benar saja. Energi yang dia serap dari Kuni tidak ada tubuh Parkinsa. Kemudian Kuni melihat ke arah Elena dan seketika dia menyadari jika energinya ada pada tubuh Elena. Tapi yang membuat Kuni tidak habis pikir adalah, untuk apa Elena menyembunyikan energinya? Apakah Elena tidak bisa menggunakannya atau dia akan menggunakan pada saat terdesak saja? Batin Kuni. Mina, bantu mereka. Ucap Kuni datar sambil terus memperhatikan mereka. Percuma saja, berapa banyak pun monster yang mengeroyok Ratu Elena, semua akan mati pada waktunya. Ucap Parkinsa. Apa maksudmu? Apa gara-gara energiku ada padanya? Ucap Kuni santai dan justru Parkinsa yang terkejut. Iya itu salah satunya. Tapi ada lagi alasan yang mungkin tidak akan bisa kalian generasi baru pikirkan. Ucap Parkinsa mencoba membuat Kuni penasaran. Apa kamu ingin mengatakannya padaku apa itu? Alasan lainnya yang bisa membuat para monster itu kalah dengan nenek tua itu. Ucap Kuni lagi. Tidak, aku tidak akan mengatakannya. Ucap Parkinsa tegas. Oh, apa kamu yakin? Ratuku Ovi, apakah kamu tahu bagaimana caranya melenyapkan kotak ini? Tanya Kuni datar padanya. Melenyapkan Parkinsa, kemungkinannya kecil sekali karena dia adalah kotak petuah. Tapi kamu bisa menyegelnya menggunakan kekuatan mukun. Dengan begitu, dia akan tertidur selamanya dan dia tidak akan bisa mengganggu keseimbangan dunia lagi. Ucap Ovi yang membuat Parkinsa tentu saja terkejut. Kata segel adalah kata yang paling dia benci karena kata itulah hidupnya mengalami kekosongan. Bab 366. Pertarungan sengit Kuni dan Elena. Tidak ada warna di hidupnya, dan hanya ada kesepian di hatinya sambil menunggu seseorang memanggilnya. Praktis selama hidupnya, hanya Kuni seorang yang memanggilnya dan menggunakannya. Sedangkan untuk rumor Parkinsa sendiri, sudah diceritakan secara turun-temurun dari zaman Mirza ke-1 sampai Mirza ke-5 dan menjadi pelajaran yang wajib ada selama Seraya masih berdiri kokoh. Tunggu Tuan, aku mohon tunggu dulu. Jangan segel aku karena aku tidak ingin kesepian lagi Tuan. Ucap Parkinsa sedikit memohon pada Kuni. Kalau begitu cepat katakan alasan satunya. Ucap Kuni. Alasan satunya, tentu saja karena mereka selama ini dilindungi oleh Tuan Maverick. Semua monster yang ada di Straya berada di bawah naungan dari Tuan Maverick Tuan. Jadi mana bisa mereka mengalahkan Ratu Elena? Ucap Parkinsa. Memang benar. Apa yang dikatakan oleh Parkinsa sedikit masuk akal dan Kuni tahu itu. Tapi, apa yang masih menjadi tanda tanya dari Kuni adalah dengan cara apa? Mengingat Maverick dan Elena sudah berpisah cukup lama dan mereka adalah dua orang yang berbeda. Tidak mungkin kan tiba-tiba Maverick datang dan menyelamatkan Elena. Semakin memikirkannya, membuat Kuni semakin pusing karena pecahan teka-tekinya untuk menjadikan satu klise masih belum bisa dia temukan.
Elena hanya istri Maverick dan tidak mungkin kekuatan Maverick tiba-tiba masuk ke dalam tubuh Elena untuk membantunya. Jika benar demikian, kenapa Elena secara tiba-tiba menampakkan dirinya sekarang? Kenapa tidak menampakkannya jauh-jauh hari bahkan sebelum era Kuni dimulai? Hei Parkinsa, bisakah kamu menjelaskannya padaku? Bagaimana wanita tua itu akan mengalahkan keempat monster tersebut? Tanya Kuni penasaran. Iya, sejujurnya ada satu lagi, tapi aku lupa kalau aku tidak memilikinya saat ini. Terang Parkinsa sedikit canggung. Sementara Kuni menyadari jika dengan cara apapun, Parkinsa tidak akan mau memberitahukan padanya. Lalu Sin kembali ke pertarungan di mana bergabungnya Mina yang baru kembali membuat situasi semakin gawat di kubu Elena. Elena semakin terdesak saat dia berhadapan langsung dengan keempat monster yang memiliki kekuatan setara dengannya. Meskipun setara, tapi perbedaan jumlah sangat menentukan di sini di mana Elena terdesak dan sudah tidak bisa menangkis serangan yang dilancarkan oleh mereka berempat. Semua itu terlihat saat beberapa serangan mampu mengenai tubuh Elena dan membuatnya sedikit kesakitan. Kalian memang sangat pandai bertarung. Ucap Elena lalu dia memancarkan dan mengeluarkan tenaganya lebih besar lagi yang membuat Kuni dapat merasakan kalau nyawa dari keempat monsternya tidak sedang baik-baik saja. Kalian, menjauhlah darinya. Teriak Kuni sambil dia mendekati Elena. Teriak Elena keras sekali karena dia sudah tak punya lagi. Tubuhnya tak bisa bertahan lebih lama jika dia berada di bumi. Sehingga dia membuat sebuah pertaruhan di sini. Jika dia gagal, maka dia pasti akan mati. Tapi jika dia berhasil, maka dia bisa hidup dengan suaminya, Maverick. Teriakan Elena untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya masih berlanjut. Terlihat area di sekitar Elena hancur karena tak bisa menahan kekuatan yang dikeluarkan oleh Elena. Sungguh kekuatan yang maha dahsyat. Gumam Galan karena dia terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Elena. Apalagi mereka berempat belum pernah melihat kekuatan seperti ini. Meskipun mereka sudah lama mengikuti Kuni, tapi Kuni tidak pernah sekalipun menunjukkan kekuatannya seperti apa yang ditunjukkan oleh Elena. Bahkan sempat terbesit di pikiran mereka tentang apakah Kuni bisa melawannya. Karena mereka tidak tahu secara pasti seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh Kuni. Hancurlah, hancurlah kalian, teriak Elena lagi dan tetap mengeluarkan seluruh kekuatannya. Yang mulia ratu, aku mohon, berhenti. Teriak Parkinsa karena jika Elena memaksakan tubuhnya, maka besar kemungkinan Elena akan ditelan oleh kekuatannya, dan itu dapat menghancurkan jiwanya juga. Tapi, sekeras apapun Parkinsa berteriak, Elena jelas tidak bisa mendengarnya karena akalnya sudah ditelan oleh hasratnya. Ovi, pergilah dari sini. Di sini tidak akan mungkin aman lagi. Teriak Kuni pada Ovi. Namun Ovi hanya menggeleng karena dia tak ingin meninggalkan Kuni. Setelah beberapa saat, kekuatan yang dikeluarkan oleh Elena menyatu dengan dirinya dan membuatnya menjadi satu-satunya wanita terkuat yang ada di bumi. Sedangkan Kuni merasa jika situasinya tidak memungkinkan bagi dirinya untuk terus menyembunyikan kekuatannya sehingga saat Elena sudah mencapai bentuk sempurnanya. Tiba-tiba suara letusan terdengar dari tubuh Kuni dan dia akhirnya melepaskan seluruh kekuatannya. Meskipun tidak semuanya, tapi itu sudah lebih dari cukup untuk mengungguli kekuatan yang dipancarkan oleh Elena. Kamu sama busuknya dengan leluhurmu. Teriak Elena lalu dia menyerang Kuni. Dua A. Suara ledakan di mana-mana dan itu membuat Ovi serta yang lainnya memang tidak bisa mendekati area pertempuran antara Kuni dan Elena. Baak. Bugki. Baak. Perang. Traat. Dua. Suara ledakan terjadi di mana-mana dan membuat Ovi dan yang lainnya tak bisa bergerak dengan bebas. Ratu Ovi, lebih baik kita menjauh sebentar. Benar Ratu, akan gawat kalau kita membuat Yang Mulia Raja tidak bisa bertarung dengan bebas. Anda jangan khawatir Ratu Ovi, kekuatan Yang Mulia Raja lebih besar daripada milik wanita tua tersebut. Jadi aku yakin sekali kalau Yang Mulia Raja pasti bisa meredam amukan massa dari wanita tua tersebut. Ucap Galan dan yang lainnya saling bersahutan. Tujuan mereka jelas, yaitu ingin membujuk Ovi agar menjauh dari medan perang yang semakin lama semakin hancur ini. Bahkan Luna sempat terkena ledakan karena jaraknya yang sedikit dekat dari area pertempuran yang dilakukan oleh Kuni dan Elena. Setelah mendengar penjelasan dari keempat monster ini, Ovi akhirnya bersedia menjauh. Apalagi dia bisa melihatnya kalau Kuni bisa menghentikan dan bahkan sesekali menyerang Elena yang semakin lama semakin nampak lemah. Matilah kau! Teriak Elena lalu melancarkan jurus yang sangat dahsyat. Bola kecil berwarna emas yang jumlahnya banyak sekali sedang menuju ke arah Kuni. Aku bisa mengatasinya. Ucap Kuni santai lalu dia mengeluarkan kekuatannya. Multibram. Satu persatu bola-bola kecil berwarna emas itu berbenturan dengan bola-bola kecil milik Kuni dan membuat Elena sedikit terkejut. Dia tak menyangka jika kekuatan penuhnya masih belum cukup untuk mengalahkan Kuni. Padahal ini adalah kekuatan penuhku dengan sumber yang sama. Bagaimana dia bisa menangkis semuanya batin Elena tak percaya. Sial. Waktuku. Teriak Elena tak percaya. Bab 367. Di luar dugaan Kuni, Parkinsa penyebabnya. Nenek tua, apakah hanya sebatas ini kekuatanmu? Aku kira kamu bisa menghiburku lebih lama lagi. Ucap Kuni mencoba memprovokasi Elena. Mendengar ucapan Kuni,
Elena tentu saja tersulit emosinya. Sudah tubuhnya tak bisa bertahan lebih lama lagi. Kekuatannya juga tidak sebanding dengan Kuni yang membuatnya tak punya pilihan lain lagi. Aku terpaksa melakukannya. Ucap Elena lirih lalu dia menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Hiaa, teriak Elena lagi. Dan kali ini, tanah benar-benar bergetar dan Kuni dapat merasakan dengan sangat jelas kalau kekuatan yang baru saja dikeluarkan oleh Elena adalah kekuatan yang dapat mengunggulinya. Memang sesuai dengan perkiraan Kuni kalau. Rasakan ini, Pukulan yang dilakukan oleh Elena mampu membuat Kuni merasakan rasa sakit untuk pertama kalinya di bumi. Sedikit sesak nafas yang secara bertahap pulih, membuat Kuni semakin yakin kalau kekuatannya memang kalah bila dibandingkan dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh Elena. Bagus, bagus sekali, aku suka ini. Ucap Kuni lalu dia menyerang balik. Perang, bagi, buki. Dua. Suara saling pukul dan saling menangkis menciptakan ledakan-ledakan besar dan kecil di sekitar mereka yang membuat pandangan Ovi dan yang lainnya terhalang oleh debu yang naik ke atas secara perlahan. Meskipun begitu, suara benturan masih terdengar dan pada akhirnya, baik Kuni ataupun Elena sama-sama merasakan rasa sakit yang sama saat keduanya saling balas serangan. Imbang? Tentu saja tidak, meskipun sama-sama saling memukul. Tapi nafas Elena sudah terengah-engah dan tidak menutup kemungkinan tenaganya sudah tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Terlihat raut wajahnya yang masam, menandakan jika tenaganya sudah mencapai batasannya. Ada apa nenek tua? Apa kamu sudah kelelahan? Aku tahu kamu memaksakan tubuhmu. Tapi untuk saat ini, aku tidak akan pernah memberi belas kasihan padamu. Ucap Kuni lalu pertarungan pun dimulai kembali. Terlihat, Elena kewalahan saat menerima semua pukulan-pukulan dari Kuni yang membuatnya sedikit memuntahkan darah dari sudut mulutnya. Sementara Ovi dan yang lainnya mulai berbahagia karena akhirnya Kuni akan memenangkan pertarungannya. Tapi tidak dengan Parkinsa. Parkinsa sadar kalau dia masih tidak bisa mempercayai Elena, tapi harapan terakhirnya ada pada Elena saat ini karena Elena telah berjanji akan menghidupkan kembali Maverick, orang yang membuatnya. Matilah! Teriak Kuni lalu melancarkan serangan terakhirnya. Elena pasrah saat dia melihat cahaya emas menyerupai pedang itu melaju ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Meskipun dia bisa menghindarinya, tapi tubuhnya sudah mencapai batasannya yang membuatnya hanya bisa memandangi cahaya tersebut sambil membayangkan dirinya berada di samping Maverick. Maafkan aku suamiku. Aku tidak menyangka jika aku masih tidak bisa menghidupkanmu dan mengalahkannya, gumam Elena lirih lalu dia memejamkan matanya untuk menerima takdirnya. Tidak. Tiba-tiba, suara seseorang berteriak dengan keras sekali yang mengakibatkan cahaya yang sedang mengarah pada Elena tiba-tiba menghilang secara mengejutkan. Lalu Kuni dan semua orang menoleh dan mengarah pada sumber suara tersebut yang ternyata adalah teriakan dari Parkinsa. Parkinsa yang mengetahui kalau Kuni bisa saja membunuh Elena, lalu dia berteriak dan menyerap cahaya emas yang mengarah pada Elena. Sementara Elena terkejut karena merasa masih hidup. Bukankah kematian ada di depanku tadi batin Elena, lalu dia membuka matanya dan melihat Kuni menoleh ke arah kanannya. Yang mulia ratu, aku bisa membantu Anda. Teriak Parkinsa setelah dia baru ingat kalau tubuhnya hanya memiliki energi kecil alias sedikit. Dengan kata lain, Parkinsa bisa membantu Elena dengan cara menyerap semua tenaga Kuni dan itulah yang ada di pikiran Parkinsa saat ini. Parkinsa pergilah, kaburlah dari sini. Biar aku yang mengulur waktu untukmu. Ucap Elena sedikit lirih. Tidak yang mulia ratu, aku yakin aku bisa membantu Anda. Ucap Parkinsa yang mendekati Kuni secara cepat itu. Parkinsa, berhenti dan menjauhlah. Teriak Elena lagi. Namun Parkinsa tetap saja maju dan dengan senyuman kemenangannya. Aku mungkin tidak bisa bertarung, tapi aku bisa menyerap seluruh kekuatanmu hahaha. Ucap Parkinsa sambil tertawa dan itu baru disadari oleh Kuni. Saat Kuni akan menjauh dari Parkinsa, secara tiba-tiba, Parkinsa sudah menyerap kekuatan yang dimiliki oleh Kuni yang membuat Kuni menjerit kesakitan. Ceki! Teriak Kuni. Parkinsa tersenyum saat mengetahui kalau cara yang dia gunakan sangat efisien sekali. Sementara Elena tertegun karena dia tak pernah memikirkan cara ini. Sebuah cara yang lebih praktis bila dibandingkan dengan hidup matinya, membuat Elena tersenyum puas kali ini. Jika hanya untuk pulang ke Pulau Misterius, dia masih bisa, tapi dia ingat jika Parkinsa bisa membuatnya mendapat energi lagi. Sehingga Elena diam dan menunggu Parkinsa menyerap semua kekuatan yang dimiliki oleh Kuni. Kalian, cegah Parkinsa dan jauhkan dari yang mulia raja. Dengan panik, Ovi memberi instruksi pada keempat monster itu untuk menyerang Parkinsa secara bersama-sama. Sedangkan Elena yang mendengar instruksinya lalu bergegas ke arah Parkinsa dan melindungi Parkinsa dengan kekuatan terakhirnya. Jika hanya untuk membuat pelindung, Elena yakin pelindungnya akan bertahan selama 1 jam. Tapi di sini yang menjadi penentu adalah Parkinsa itu sendiri. Bisakah Parkinsa menyerap semua kekuatan Kuni dalam waktu 1 jam ke depan? Lepaskan rajaku! Teriak Ovi sambil menyerang pelindung Elena. Tidak hanya Ovi, Galan dan yang lainnya juga menyerang dengan berbagai cara. Namun pelindung tersebut masih dapat berdiri kokoh. Parkinsa, cepatlah, aku tidak bisa menahan mereka lebih lama lagi. Teriak Elena pada Parkinsa yang sepertinya juga kesakitan karena dia menerima terlalu banyak kekuatan Kuni. Sementara Kuni tetap menjerit dan dia benar-benar tak bisa berkutik.
Karena sekujur tubuhnya seperti disetrum dengan listrik tegangan tinggi. Yang mulia raja. Yang mulia raja. Teriak Galan dan yang lainnya sambil terus memukul-mukul dinding pelindung milik Elena. Namun apalah daa. Meskipun mereka sudah melakukannya dengan sekuat tenaga, sampai-sampai kekuatan mereka digabungkan pun, pelindung milik Elena masih kokoh dan membuat semua orang yang berusaha menyelamatkan Kuni tidak bisa apa-apa. Waktu berlalu dengan cepat. Di mana 35 menit telah berlalu dan Parkinsa masih terus menyerap energi yang dimiliki oleh Kuni. Sementara Elena semakin khawatir karena kekuatannya sudah mencapai puncaknya. Hanya tinggal beberapa menit lagi sebelum dia benar-benar kehabisan energi kekuatannya. Bab 368, mata Dewa Mirza dirampas oleh Elena. Parkinsa, bisakah kamu lebih cepat lagi? Kekuatanku tinggal sedikit lagi. Ucap Elena sambil menahan pelindung miliknya. Kang, tunggu sebentar lagi yang mulia ratu. Ucap Parkinsa sambil terus menyerap energi yang dimiliki oleh Kuni. Kali ini, energi yang diserap oleh Parkinsa 3 kali lebih banyak dari yang pertama. Hal ini Parkinsa lakukan agar setelah dia menyerap energi milik Kuni, Kuni tidak menyerang balik pada Elena. Jika dulu, Parkinsa menyerap hanya untuk membuatnya bergerak bebas dengan rentang waktu yang cukup lama sekali. Setelah beberapa menit kemudian, kliing. Suara tubuh Parkinsa yang sudah tak bisa menyerap energi milik Kuni karena kotak penyimpanannya sudah penuh. Sementara kondisi Kuni, dia melemah karena hampir 95% kekuatannya diserap oleh Parkinsa. Mengetahui Parkinsa sudah tak mampu menyerap lagi, Elena ingin sekali segera kabur dari sini bersama Parkinsa. Tapi matanya tertuju pada tubuh Kuni yang terdiam telentang sambil mata kanannya memancarkan cahaya emas redup yang menandakan jika mata Dewa Mirza sedang melemah saat ini. Kowun, yang mulia raja. Teriak Kofi dan keempat monster tersebut tapi tetap saja Kuni berbaring di rumput sambil tubuhnya lemah sekali. Parkinsa, buatlah pelindung. Dan berikan aku kekuatanmu itu. Ucap Elena dengan senyum gembiranya. Kuni sudah tak berdaya, dan sekarang tak ada yang bisa menghalanginya. Baik yang mulia ratu. Ucap Parkinsa tegas lalu menyalurkan energinya lagi pada Elena. Namun, pada saat dia akan menyalurkannya, energi tersebut tidak dapat dikeluarkan oleh Parkinsa dan ini membuat Parkinsa kebingungan. Parkinsa, ada apa? Ucap Elena terheran-heran. Maaf yang mulia ratu. Aku tidak bisa menggunakannya. Ucap Parkinsa yang masih terlihat kebingungan itu. Tidak bisa menggunakannya? Bagaimana bisa? Tanya Elena. Aku juga tidak tahu yang mulia. Bukankah aku sudah bilang kalau ingatanku pernah hilang? Ucap Parkinsa. Kesempatan sudah ada di depanku, aku tidak mungkin menyia-nyiakannya. Gumam Elena lalu dia berjalan pelan ke arah Kuni. Yang mulia ratu. Ucap Parkinsa seperti sedang menanyakan pada Elena. Lindungilah aku. Tenagaku sudah tidak cukup jika aku terlalu lama di sini. Mata Dewa Mirza, ikutlah denganku, aku akan mengembalikanmu pada tuanmu. Ucap Elena lalu seperti mencongkel mata kanan Kuni. Hentikan nenek tua. Teriak Ovi seperti tak berdaya itu. Sementara keempat monster itu mengamuk, lalu mereka menggabungkan kekuatannya lagi bersamaan dengan jiwa mereka untuk bisa menghancurkan pelindung baru dari Parkinsa. Lalu mereka menyerang pelindung tersebut secara bersama-sama dan pada akhirnya, secara terpisah, pelindung milik Parkinsa mulai menipis dan langsung pecah bebarengan dengan hilangnya keempat monster tersebut. Elena yang mengetahui pelindung milik Parkinsa hilang, dia lalu menarik secara paksa mata Dewa Mirza dan akhirnya berhasil. Setelah itu, Elena lalu membuka pintu teleportasinya dan melarikan diri dengan cara masuk ke dalam sana. Parkinsa cepatlah! Teriak Elena sesaat setelah dia masuk. Sementara Parkinsa langsung terbang ke sana dan berhasil masuk ke pintu teleportasi tersebut. Namun sayangnya, Parkinsa kira dia sudah masuk ke pintu teleportasinya. Tapi kenyataannya dia menembus pintu tersebut dan Parkinsa masih tetap berada di samping Kuni dengan jarak 10 meter. Parkinsa sialan! Teriak Ovi lalu meninjau Parkinsa dengan telak. Setelah itu, dia menuju Kuni dan merasakan kalau Kuni masih hidup. Kemudian dia menggendong Kuni untuk menuju ke mansion yang ada di kota Purple. Tanpa Ovi duga kalau Parkinsa yang sedang pingsan itu seperti terserut di belakang mereka dengan jarak 10 meter. Butuh waktu sekitar 2 jam perjalanan bagi Ovi untuk bisa mencapai kota Purple dari negara Hell County. Dan sesampainya di sana, semua orang mengerumuni Kuni yang sedang terbaring lemah itu. Kinan, Dewi, Sisel, Vanya dan yang lainnya menangis terseduh-seduh saat melihat kondisi Kuni yang lemah itu. Kedua mata Kuni terpejam, tapi hidungnya yang kembang kempis serta dadanya yang naik turun masih menjadi harapan bagi semua wanita yang ada di sini. Bahkan Bibi Evita juga menangis terseduh-seduh karena setelah kematian Nek Entis, praktis orang yang memiliki kekerabatan paling dekat dengannya hanya tinggal Kuni saja, tentunya selain Mona dan anak-anaknya. Ratu Ovi, bagaimana bisa Tuan Kuni dalam keadaan genting seperti ini? Ucap Tuan Handi karena dia sangat penasaran sekali. Musuh kita terlalu kuat, sehingga Kuni kewalahan melawannya. Ucap Ovi sambil tertunduk lesu. Dia yang paling kuat setelah Kuni, justru tidak bisa menyelamatkan dan membantu Kuni yang membuatnya sangat menyesal sekali. Lalu, apa itu Ratu, kotak yang sedang berada di luar kamar? Ucap Tuan Handi lagi karena dia melihat kotak bagus saat dia ingin memasuki kamar ini. Kotak. Ucap Ovi tertegun lalu dia keluar.
Betapa terkejutnya Ovi karena kotak yang mereka maksud adalah Parkinsa, penyebab Kuni mengalami keadaan genting saat ini. Dasar brengsek, tidak puaskah kau sudah menyerap seluruh energi Kuni dan menjadi penyebab kekalahannya? Aku bersumpah akan menyegelmu saat ini. Teriak Ovi lalu dia mencengkeram Parkinsa kuat sekali. Tunggu dulu, aku tidak bermaksud mengikutimu, tapi aku seperti terseret ke sini. Aku sudah berusaha menjauh dari kalian tapi aku tidak bisa. Ucap Parkinsa sedikit pasrah. Tidak bisa, jangan pernah membual padaku. Ucap Ovi lalu dia melempar Parkinsa keras sekali. Namun sayang, Parkinsa seperti membentur dinding yang tak terlihat dengan jarak 1 meter di depannya yang membuatnya kembali lagi ke arah Ovi dan mengenai pergelangan tangan Ovi. Aduh duhuh, keluh Parkinsa. Apa maksudnya ini? Ucap Ovi sedikit terheran. Jangan tanya aku juga tidak mengetahuinya. Ucap Parkinsa. Tapi, kamu harus aku amankan dulu. Ucap Ovi lalu dia mengurung Parkinsa di pelindung mungil miliknya. Setelah itu, Ovi kembali lagi ke dalam untuk melihat Kuni dan memikirkan berbagai cara untuk bisa menyelamatkan Kuni. Kemudian Ovi mengingat kembali apa yang terjadi barusan tentang Kuni dan di pikirannya muncul sesuatu yang sedikit masuk akal baginya. Tadi dia mendengar dengan sangat jelas kalau energi Kuni diserap oleh Parkinsa dan Parkinsa tidak bisa menyalurkannya lagi. Kuni juga pernah bercerita padanya kalau dia juga bisa menyalurkan energinya pada siapapun yang dikehendakinya. Setelah berpikir sejenak, Ovi tidak mungkin menyuruh Parkinsa melakukannya karena tadi Parkinsa bilang tidak bisa. Jeti yang bisa melakukannya adalah, Tuan Handi, kita harus memakai caraku, alirkan energi kita pada Kuni. Ucap Ovi lalu dia mencontohkan tindakannya. Kemudian Tuan Handi mengikuti apa yang dilakukan oleh Ovi. Bab 369, akhir dari sebuah awal, pengetahuan. Setelah beberapa saat, Kuni akhirnya sedikit sadar meskipun kepalanya sedikit pusing. Kun. Sapa semuanya hampir bersamaan. Aku di mana? Nenek tua. Ucap Kuni sambil memegangi satu mata kanannya. Kita kalah Kun, mata kananmu diambil oleh nenek tua tersebut. Ucap Ovi lirih. Mata kanan. Ucap Kuni terkejut lalu dia membuka matanya secara perlahan. Memang terasa sedikit perih. Tapi saat matanya sudah terbuka sedikit, dengan samar dia bisa melihat dengan jelas dan bola matanya juga utuh. Hal ini juga yang membuat Ovi terkejut karena dia melihat dengan jelas tadi kalau bola mata Kuni dikeluarkan dengan paksa oleh Elena. Bagaimana bisa? Gumam Ovi lirih. Mendengar ucapan lirih dari Ovi, Kuni lalu mencoba mengaktifkan mata dewanya. Mata dewaku hilang batin Kuni sesaat setelah dia mencoba mengaktifkannya. Kemudian dia melihat ke semua orang, dan benar saja, dia tidak bisa melihat informasi apapun dari mereka yang menandakan kalau mata dewa miliknya benar-benar hilang. Kecewa, lesu dan juga tak bersemangat lagi. Itu yang awalnya dirasakan oleh Kuni. Namun saat melihat wajah seluruh bidadarinya membuatnya harus menyembunyikannya. Apa yang kamu katakan ratuku? Lihatlah mataku ini masih utuh. Ucap Kuni dengan senyuman sedikit dipaksakannya. Apa kamu yakin, Kun? Tanya Ovi sekali lagi. Kamu sungguh aneh ratuku, Kinan. Apa kamu bisa melihat kalau mataku masih lengkap? Iya benar, Kun. Ucap Kinan singkat setelah dia melihat bola mata Kuni ada semua. Baiklah, bisakah kalian keluar? Aku ingin memulihkan tenagaku dulu. Ucap Kuni lagi. Tapi Kun, tak bolehkah kami menemanimu? Tanya Kinan. Kamu jangan khawatir sayang. Aku baik-baik saja, dan untuk memulihkan kekuatanku, aku butuh tempat yang sunyi dan juga fokus yang tinggi. Terang Kuni. Setelah mendengar permintaan Kuni, Kinan dan yang lainnya akhirnya mengerti. Meskipun mereka tidak rela, tapi jika Kuni yang meminta, maka mereka tak bisa berkata apa-apa lagi. Kemudian semua orang pergi, termasuk Tuan Handi yang lemas itu. Dan hanya menyisakan Kuni dan Ovi berdua saja. Hal pertama yang ingin Kuni ketahui setelah mereka pergi adalah mengetes kekuatannya lagi. Tadi ada satu poin yang sudah dicoba dan itu mengenai kekuatan mata dewa atau mata kebenaran yang sudah tidak berlaku lagi. Kemudian Kuni mencoba untuk mengeluarkan pintu teleportasinya dan berhasil. Mencoba merasakan ruang hampanya dan berhasil juga. Lalu, hal apa lagi yang mencangkup ruang lingkup mata dewanya selain mengidentifikasi informasi orang lain dan juga tentang barang? Apakah mata dewa Mirza hanya sebatas pengidentifikasi saja? Batin Kuni yang terlihat keheranan. Kun, ada apa denganmu? Tanya Ovi karena sedari tadi. Dia terheran-heran dengan gelagat Kuni yang aneh. Tidak, aku hanya ingin mencoba hal baru. Mungkin mata dewaku sudah diambil oleh wanita tua itu. Tapi aku tidak memberitahukannya pada mereka, karena aku tidak ingin mereka mencemaskanku. Ucap Kuni yang sedikit mengejutkan Ovi. Tapi bagaimana bisa? Bukankah matamu terlihat normal saat ini? Tanya Ovi. Ini mata manusia asli. Sedang yang diambil adalah mata dewa. Ucap Kuni lagi sambil teringat perkataan Nyonya Baibara di masa lalu tentang mata dewa yang bisa terungkap melalui cermin yang terbuat dari burung phoenix. Oh ya Ovi, di mana Galan dan yang lainnya? Tanya Kuni karena selain tidak bisa merasakan mereka, Ovi juga tidak mengatakan apapun tentang mereka. Galan, mereka. Lalu Ovi menceritakan semua yang terjadi pada Kuni.
Dari energi dirinya yang diserap oleh Parkinsa sampai Galan dan yang lainnya mengorbankan jiwa mereka untuk menolong Kuni. Ovi mengatakan pada Kuni kalau Galan dan yang lainnya lenyap setelah mereka berhasil menggabungkan kekuatan mereka untuk menghilangkan pelindung yang dibuat oleh Parkinsa. Sedih, kecewa dan juga tak bisa Kuni duga kalau Parkinsa adalah penyebab semua monsternya lenyap. Jika bukan karena Parkinsa, mungkin Kuni bisa memenangkan pertarungan dengan Elena. Parkinsa, gumam Kuni lirih lalu dia juga teringat dengan perkataan Mikkel. Parkinsa, di mana Parkinsa sekarang Ovi? Tanya Kuni secara spontan. Parkinsa, dia ada bersama kita. Ucap Ovi lalu menunjukkan Parkinsa yang sedang dia kekang dengan kekuatannya. Mengenai Parkinsa, entah kenapa dia tidak bisa menjauh dari kita. Aku sudah pernah membuangnya. Tapi dia seperti terbentur dan kembali lagi. Belum lagi saat dia secara tiba-tiba ada di. Diamlah dulu Ovi. Lepaskan Parkinsa. Ucap Kuni memotong penjelasan dari Ovi. Baik Kun. Ucap Ovi singkat lalu dia melepasnya. Apa kamu terheran-heran? Kenapa Parkinsa tidak bisa jauh dari kita? Mungkin karena Parkinsa telah menyerap energiku, sehingga dia membutuhkanku untuk mendengar permintaanku? Ucap Kuni singkat dan itu membuat Ovi baru tersadar. Memang dia pernah mendengar kalau siapapun yang bisa memuaskan dahaga Parkinsa, maka dia bisa meminta apapun pada Parkinsa yang membuatnya jauh lebih kuat lagi. Kekuatan, kewibawaan dan juga kehormatan, bisa Parkinsa wujudkan. Tapi, setelah Kuni menjelaskannya pada Ovi, Kuni termenung sebentar karena dia ingin memutuskan untuk mendapat harga yang setimpal. Apalagi setelah dia tahu kegunaan dari mata dewanya yang hanya bisa mengidentifikasi lawan atau barang saja. Sehingga Kuni sedang memikirkan hal lainnya yang lebih berguna untuknya di masa depan. Kun, kenapa terdiam? Tanya Ovi pada Kuni. Parkinsa, apa kamu tahu sekarang kalau kamu tidak mungkin bisa jauh dariku? Tanya Kuni yang mendapat jawaban mungkin Anda benar tuan dari Parkinsa. Masih banyak hal yang tidak aku ketahui baik di Seraya maupun tentang kekuatan yang aku miliki. Sekarang katakan padaku, hal apa yang lebih hebat dari mata dewa yang baru saja diambil oleh wanita tua itu? Ucap Kuni datar dan tanpa ekspresi itu. Hal itu justru semakin membuat Parkinsa terheran-heran karena dia tak pernah mendapat pertanyaan yang aneh-aneh seperti ini. Tuan, jika Anda mau, maka katakanlah, aku pasti akan mengabulkannya. Tapi Anda jangan harap meminta mata dewa lagi, karena aku tidak akan mungkin mengabulkannya. Terang Parkinsa memberi ultimatum duluan pada Kuni. Mendengar ucapan dari Parkinsa, Kuni yakin jika itu adalah tindakan pencegahan dari Parkinsa. Tapi memang, dari awal Kuni tidak ingin meminta mata dewa kembali karena dia sudah menduga bahwa Parkinsa akan menolaknya. Jadi dari awal, setelah Kuni berpikir sejenak, dia akhirnya menyadari apa yang kurang dari jati dirinya. Kuni ingin mengetahui semua hal tentang Seraya, tentang sejarah terbentuknya Seraya, tentang latar belakang orang-orang Seraya dan juga tentang apapun yang berkaitan dengan Seraya. Parkinsa, aku ingin pengetahuan mengenai Seraya dari awal terbentuk sampai saat ini. Apakah kamu tidak bisa mengabulkan permintaan biasaku ini? Ucap Kuni santai tapi itu justru mengejutkan Ovi. Rajaku, kenapa Anda tidak memaksanya untuk mengembalikan mata dewa? Bukankah kita membutuhkan kekuatan itu? Ucap Ovi yang entah kenapa dia secara tiba-tiba bersikap sopan pada Kuni. Mungkin karena perkataan Kuni yang terlihat berwibawa itu, sehingga mau tak mau, Ovi harus bersikap sopan terhadap Kuni. Dengarkan aku Ratu Ovi. Kesetiaan Parkinsa tidak akan ada yang bisa mengubahnya, percayalah padaku. Aku akan melakukan apa yang bisa aku lakukan untuk saat ini. Terang Kuni. Ayolah Parkinsa. Bukankah permintaanku terlalu mudah untukmu? Ucap Kuni mencoba memprovokasi Parkinsa. Hems, kalau cuma itu saja, akan aku kabulkan. Ucap Parkinsa tanpa memikirkan hal yang lain lagi. Bagi Parkinsa, selama mata dewa ada pada Elena, maka tidak menutup kemungkinan Elena akan menepati janjinya untuk menghidupkan Maverick. Kemudian Parkinsa mengabulkan keinginan Kuni tanpa curiga sama sekali, tanpa dia sadari kalau keinginan Kuni yang satu ini akan membuat seluruh tempat di Geolominia gaduh, ricuh dan juga akan mengalami kerusakan dan perpecahan di mana-mana. Pengetahuan yang Kuni minta membuat dirinya akhirnya mengerti semua hal tentang Seraya. Tentang mata Dewa Mirza. Tentang dewa-dewa yang selama ini tertidur karena suatu perjanjian dan mereka tidak bisa merubahnya sampai detik ini. Asal-muasal serta sejarah-sejarah di banyak tempat yang ada di dalam Geolominia, termasuk Seraya, Regaya, Kalakos dan masih banyak lagi. Mungkin Seraya adalah kota termakmur dan terbesar, tapi selain Seraya, masih ada tempat-tempat lainnya yang memiliki berbagai macam-macam kekuatan dan juga spesies-spesies langka lainnya. Semua hal yang baru muncul di benak Kuni mengalir secara tenang dan sangat menyejukkan. Tidak seperti saat dirinya menerima kekuatan mata Dewa Mirza yang merasakan rasa sakit sampai berguling-guling. Untuk kali ini, semua pengetahuan masuk di benak Kuni secara teratur, tenang dan membuat Kuni langsung mempelajarinya. Bisa dikatakan, Kuni adalah orang yang mengendalikan Geolominial karena semua yang berkaitan dengan Geolominial ada di benaknya saat ini. Bahagia, senang, puas dan tidak kecewa sama sekali, itu yang dirasakan oleh Kuni. Apalagi banyak sekali ilmu yang baru pertama kali Kuni ketahui. Termasuk memanipulasi waktu yang ada di bumi, sejarah bumi terbentuk dan yang paling membuat Kuni terheran-heran adalah bumi,
merupakan bukan satu-satunya planet yang bisa disinggahi. Masih ada planet lainnya yang dapat disinggahi dan itu bisa saja menjadi kabar yang berguna bagi Kuni. Yang jadi pertanyaan besar adalah, mampukah Kuni memanfaatkan pengetahuannya untuk menjadikan dirinya satu-satunya yang berkuasa di dua dunia, yaitu geolominial dan galaksi. Nantikan kelanjutan season 3-nya hanya di Vision Novel. Ratuku Ovi, sudah siapkah kamu menjadi seorang ratu sejagat raya? Ucap Kuni lalu dia mencium Ovi dengan begitu mesranya. Sebetulnya Kuni tidak hanya menciuminya, tapi Kuni berbagi pengetahuan dengan Ovi yang membuat Ovi akhirnya mengerti bahwa pengetahuan jauh lebih berbahaya dan mata Dewa Mirza bisa diambil lagi oleh Kuni dengan begitu mudahnya. Aku akan melayanimu. Kemanapun kamu pergi dan kemanapun kamu berada. Jiwa dan ragaku adalah bagian dari dirimu, raja dari segala raja, Mirza yang agung. Tibe